Pendudukan Masjidil Haram oleh Imam Mahdi palsu. Krisis spiritual di Arab Saudi. Pada tahun 1979, di tengah gemuruh politik dan gejolak sosial di Arab Saudi, sebuah fenomena mengejutkan mengguncang kota suci Makkah. Seorang individu yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan dalam keyakinan Islam untuk muncul pada akhir zaman, tiba-tiba muncul di tengah-tengah umat Islam yang sedang terperangkap dalam pencarian spiritual dan ketidakpastian politik. Dengan klaim karismatiknya, Imam Mahdi palsu ini memperoleh ribuan pengikut yang terpesona oleh janji-janji spiritualnya. Namun, keberadaannya segera menimbulkan kekacauan dan konflik di antara masyarakat yang terbagi. Ketika pengikutnya tumbuh secara eksponensial, kekhawatiran pun merajalela di kalangan otoritas religius dan pemerintah. Tidak hanya itu, dampak sosial dan politik dari klaimnya yang kontroversial juga mulai terasa di seluruh negeri. Namun, di balik gemerlap klaim keilahiannya, tersembunyilah ancaman yang lebih gelap. Dalam kekacauan dan kebingungan, korban-korban mulai bermunculan. Dalam jumlah yang meningkat, mereka menjadi saksi bisu dari kekuatan manipulatif yang menggerogoti fondasi kepercayaan dan kohesi sosial. Sebagai aroma ketidakpastian terus menyebar, satu pertanyaan mengemuka. Apakah kemunculan Imam Mahdi palsu ini hanya sebuah kejadian singkat dalam sejarah? Ataukah ia memiliki dampak yang lebih luas dan mendalam terhadap masa depan Islam? Dalam tragedi ini, Makkah tidak hanya menyaksikan kebangkitan, tetapi juga mengalami pengorbanan yang menyakitkan. Dan di balik reruntuhan kepercayaan, cerita ini tidak hanya menjadi catatan hitam di lembaran sejarah, tetapi juga peringatan yang kuat tentang kerapuhan iman manusia. Pada akhir tahun 1970-an, Arab Saudi dan wilayah sekitarnya sedang mengalami periode signifikan dalam sejarah mereka. Berikut adalah beberapa konteks sejarah yang penting untuk dipahami. 1. Periode pasca Perang 6 Hari, 1957, dan Perang Yom Kippur, 1973. Kedua perang ini menghasilkan ketegangan yang meningkat antara Arab dan Israel. Meskipun Arab Saudi tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran, dampaknya terasa secara luas di seluruh dunia Arab. 2. Peningkatan pendapatan dari industri minyak. Pada tahun 1970-an, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari peningkatan harga minyak. Ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik, di mana kekayaan tiba-tiba berada di tangan pemerintah dan segelintir orang kaya, sementara mayoritas rakyat terus hidup dalam kemiskinan. 3. Perubahan sosial. Masyarakat Arab Saudi mengalami perubahan sosial yang signifikan pada waktu itu. Meskipun masih terikat oleh norma-norma konservatif, ada lonjakan urbanisasi dan peningkatan akses ke pendidikan dan teknologi di kalangan masyarakat. 4. Pertarungan ideologis. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga memainkan peran penting dalam dinamika regional. Arab Saudi, sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, secara politik dan militer terlibat dalam mendukung gerakan anti-komunis di wilayah tersebut. 5. Meningkatnya ketegangan keagamaan. Pada akhir 1970-an, telah terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di seluruh dunia Muslim, dengan munculnya gerakan-gerakan Islam yang berbeda-beda, termasuk gerakan revolusioner di Iran yang memunculkan Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Dalam konteks ini, masyarakat Arab Saudi dan umat Islam secara luas merasa terbebani oleh ketidakpastian politik, kemiskinan, dan pertanyaan tentang identitas keagamaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang rawan terhadap munculnya tokoh-tokoh karismatik yang menjanjikan stabilitas, keadilan, dan pemulihan spiritual. Keberadaan Imam Mahdi palsu mungkin muncul sebagai respons atas ketidakpuasan dan pencarian makna dalam konteks ini. Identitas dan tindakan Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi palsu yang muncul di Arab pada tahun 1979 diidentifikasi sebagai seorang pemimpin agama yang mengklaim sebagai inkarnasi dari Imam Mahdi yang dijanjikan dalam keyakinan Islam. Berikut adalah beberapa ciri-ciri identitas dan tindakan dari Imam Mahdi palsu tersebut. Klaim ilahi. Individu ini mengklaim bahwa dia adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sebagai pemimpin spiritual dan politik pada akhir zaman.
Klaim ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dan pengikut di kalangan umat Islam yang haus akan kedatangan sosok yang dijanjikan dalam nubuat Islam. Karisma dan pesona. Imam Mahdi palsu ini diyakini memiliki karisma dan pesona yang kuat, yang memungkinkannya untuk memikat dan mempengaruhi ribuan pengikut. Dengan kehadiran yang kuat dan pidato yang memikat, ia mampu menarik perhatian orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Janji-janji spiritual dan politik. Untuk menarik pengikut, Imam Mahdi palsu ini membuat berbagai janji, baik yang bersifat spiritual maupun politik. Di antara janji-janji tersebut mungkin termasuk pembaharuan agama, penghapusan ketidakadilan sosial, dan pengembalian kejayaan politik kepada umat Islam. Penggunaan agama untuk kepentingan pribadi. Meskipun mengklaim dirinya sebagai pemimpin agama, Imam Mahdi palsu ini kemungkinan menggunakan agama dan keyakinan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi atau politiknya. Tindakannya mungkin bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati, tetapi dia dapat memanipulasi ajaran-ajaran tersebut untuk mendapatkan kepercayaan pengikutnya. Munculnya kekerasan dan konflik. Meskipun mungkin awalnya muncul sebagai sosok yang damai dan bersahaja, Imam Mahdi palsu ini kemungkinan akhirnya memicu konflik dan kekerasan di antara pengikutnya dan masyarakat umum. Ambisi dan kekuasaan yang tidak terkendali dapat menghasilkan kekacauan dan kebingungan di komunitas di sekitarnya. Pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu pada tahun 1979 memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun internasional. Berikut adalah beberapa respons yang mungkin terjadi. 1. Ketakutan dan kecemasan. Di kalangan masyarakat Makkah dan umat Islam secara luas, pendudukan Masjidil Haram menimbulkan rasa ketakutan dan kecemasan. Mereka khawatir akan keselamatan mereka sendiri dan kesucian tempat suci mereka. 2. Kritik terhadap otoritas agama. Beberapa orang mungkin mulai mengkritik otoritas agama karena dianggap gagal mencegah pendudukan Masjidil Haram dan melindungi keamanan umat Islam. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga keagamaan. 3. Panggilan untuk tindakan tegas. Di sisi lain, ada juga panggilan dari masyarakat untuk pemerintah untuk bertindak tegas dan cepat dalam menanggapi krisis tersebut. Mereka menginginkan penegakan hukum yang kuat untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan. 4. Mobilisasi otoritas agama. Otoritas agama mungkin berusaha memobilisasi dukungan masyarakat untuk menentang pasukan Imam Mahdi palsu. Mereka mungkin mengeluarkan pernyataan resmi menolak klaim Imam Mahdi palsu dan memperingatkan umat Islam tentang bahaya yang mungkin timbul dari pengikutnya. 5. Koordinasi dengan negara-negara tetangga. Pemerintah Arab Saudi mungkin juga berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dan pemimpin Muslim lainnya untuk mengatasi krisis ini secara bersama-sama. Ini bisa termasuk berbagi intelijen, bantuan keamanan, atau upaya diplomatik untuk mengisolasi pasukan Imam Mahdi palsu. Negosiasi gagal. Upaya negosiasi antara otoritas agama dan pasukan Imam Mahdi untuk mencapai penyelesaian damai mungkin gagal. Pasukan Imam Mahdi mungkin menolak untuk mundur dan tetap bersikeras bahwa mereka adalah pemimpin yang sah. Intervensi militer. Akhirnya, pemerintah Arab Saudi mungkin meluncurkan operasi militer untuk mengusir pasukan Imam Mahdi dari Masjidil Haram. Pasukan keamanan bersenjata mungkin dikerahkan untuk merebut kembali kontrol atas masjid suci dan membebaskan para tawanan. Pembersihan dan pemulihan. Setelah pendudukan berakhir, upaya dilakukan untuk membersihkan dan memulihkan Masjidil Haram. Kerusakan yang ditimbulkan selama pendudukan mungkin perlu diperbaiki, dan langkah-langkah keamanan tambahan mungkin diterapkan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu pada tahun 1979 memiliki dampak yang signifikan terhadap Islam secara luas. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. 1. Krisis kepemimpinan dan otoritas agama. Pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu mengguncang otoritas agama dan pemimpin Islam. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi dan kekuasaan otoritas agama, serta kemampuan mereka untuk melindungi tempat suci umat Islam.
2. Pertumbuhan ketegangan antar mazhab. Krisis ini mungkin memperdalam ketegangan antara mazhab-mazhab Islam yang berbeda. Beberapa mazhab mungkin menyalahkan mazhab lain atas munculnya Imam Mahdi palsu, menciptakan perpecahan dan ketidakpercayaan di antara umat Islam. 3. Kecemasan internasional. Dampaknya tidak terbatas pada tingkat domestik. Pendudukan Masjidil Haram juga menimbulkan kecemasan di tingkat internasional. Negara-negara Islam lainnya mungkin khawatir akan penyebaran ideologi radikal dan krisis keamanan di wilayah mereka. 4. Pengaruh terhadap citra Islam. Kejadian ini dapat mempengaruhi citra Islam di mata dunia. Berita tentang pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu dapat digunakan oleh pihak-pihak yang anti-Islam untuk memperburuk citra agama ini, menciptakan stereotip dan prasangka yang merugikan. 5. Pertanyaan tentang kehadiran Mahdi yang sebenarnya. Krisis ini mungkin memicu pertanyaan dan spekulasi tentang kedatangan Imam Mahdi yang sebenarnya di kalangan umat Islam. Beberapa orang mungkin menjadi lebih skeptis terhadap klaim-klaim keilahian yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama, sementara yang lain mungkin semakin yakin akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kedatangan Mahdi yang sejati. 6. Penguatan keamanan di tempat suci. Setelah krisis ini, mungkin ada peningkatan dalam langkah-langkah keamanan di Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya di seluruh dunia Islam. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan dan untuk melindungi keselamatan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah. Pendudukan Masjidil Haram oleh Imam Mahdi palsu. Krisis spiritual di Arab Saudi. Dunia Islam terguncang oleh sebuah peristiwa yang menggetarkan landasan kepercayaan dan stabilitas spiritual umat Muslim. Di tengah hening Masjidil Haram, tempat suci bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia, sebuah krisis besar pecah yang menguji iman dan kekuatan otoritas agama. Pada suatu hari dalam sejarah, pasukan yang mengklaim sebagai pengikut Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan dalam keyakinan Islam untuk muncul pada akhir zaman, menyusup ke dalam Masjidil Haram di Makkah. Mereka membawa dengan mereka klaim karismatik dan otoritas ilahi, mengumumkan kedatangan era baru keadilan dan spiritualitas. Pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu tidak hanya mengguncang Masjidil Haram, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Otoritas agama dan pemerintah di Arab Saudi terkejut dan terbebani oleh eskalasi krisis ini. Langkah-langkah keamanan diperketat, sementara upaya negosiasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai. Namun krisis ini tidak berlangsung lama. Dengan intervensi tegas dari pemerintah, pasukan Imam Mahdi palsu berhasil diusir dari Masjidil Haram, dan tempat suci tersebut pulih dari cengkeraman yang mengancamnya. Namun, bekas luka akibat krisis ini tetap terasa, baik secara fisik maupun spiritual. Pendudukan Masjidil Haram oleh pasukan Imam Mahdi palsu menghasilkan serangkaian dampak yang mendalam bagi Islam dan masyarakat Muslim secara luas. Selain menciptakan ketidakstabilan dan kecemasan di kalangan umat Islam, peristiwa ini juga menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi oleh otoritas agama dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di tempat-tempat suci umat Islam. Lebih dari sekadar insiden dalam sejarah, krisis ini memberikan pelajaran berharga tentang kehati-hatian dan kesiapan dalam menghadapi klaim-klaim keagamaan yang kontroversial. Ini juga menjadi panggilan untuk memperkuat perlindungan terhadap tempat-tempat suci umat Islam di seluruh dunia, serta untuk mempererat solidaritas umat Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, pendudukan Masjidil Haram oleh Imam Mahdi palsu tidak hanya merupakan catatan hitam dalam sejarah Islam, tetapi juga peringatan yang kuat tentang kerapuhan iman manusia dan perlunya keberanian untuk bertindak demi mempertahankan nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.